Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد قال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز fawzan aziman. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, sungguh dia akan mendapatkan karunia yang banyak. Jamaah maghrib rahimakumullah, marilah kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah agar supaya kita semua selamat di dalam kehidupan di dunia ini dan juga selamat di dalam kehidupan akhirat nanti, di mana kehidupan akhirat nanti sungguh sesuatu yang amat sangat berat yang akan kita hadapi bersama-sama. Bahwasanya kita akan menghadapi hari di mana hanya Allah yang memiliki kekuasaan untuk menentukan segala sesuatu. Kita tidak punya kekuatan sedikit pun. Makanya di dalam suratul Fatihah di awal-awal ayatnya Allah berfirman Maliki Yaumiddin. Allah lah yang mempunyai kekuasaan pada hari pembalasan. Pada hari akhirat nanti hanya Allah lah yang punya kekuasaan untuk menyelamatkan kita. Pada kajian yang telah lalu kita sampai kepada bab Qantara ya. Sebuah tempat yang berada di antara surga dan neraka. Ya, setelah melewati as-sirat, kita akan menuju sebuah tempat yang namanya Qantara. Di sana nanti masih akan ada kisah di antara kita. Yaitu untuk apa? Tidak seperti kisah yang terjadi di padang mahsyar. Kalau kisah yang terjadi di padang mahsyar itu istilahnya mungkin kisah-kisah yang besar, di mana dihadirkan kepadanya saksi, dihadirkan kepadanya bukti-bukti, sehingga terselesaikan permasalahan di antara manusia. Akan tetapi terkadang walaupun masalahnya sudah selesai, walaupun peradilannya sudah selesai, terkadang di antara manusia masih ada rasa ketidakpuasan di dalam hatinya. Gimana betul? Biasanya seperti itu. Ketika sudah diputuskan sebuah perkara, walaupun dia mengakui kebenaran akan putusan tersebut, akan tetapi di dalam hatinya masih ada ganjalan. Dan Allah mencabut semuanya itu di Qantara nanti. Semua rasa hasad, semua rasa dengki itu dicabut dari dada-dada kaum muslimin, sehingga ketika memasuki surga
memasuki jannah adalah sudah tidak ada perasaan-perasaan seperti itu lagi. Sudah ada tidak rasa iri, dengki, hasad dan sebagainya, sudah tidak ada. Itu kisah yang terjadi di Kintara. Kemarin sudah kami sampaikan. Lalu kita akan, sebelum kita membahas mengenai surga, kita akan membahas mengenai syafaat. Ya. Sering panjenengan membaca surat ayat kursi ya. Bunyinya apal sedaya nggih? Semuanya hafal nggih? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dalladzi yasfa'u indahu illa bi'idnih. Nah, kalimat ini yang harusnya kita jadikan perhatian ketika kita mempelajari tentang syafaat. Man dalladzi yasfa'u indahu illa bi'idnih. Siapa yang mempunyai syafaat? Tidak ada orang pun, seorang pun di dunia dan di akhirat nanti yang dapat memberikan syafaat kecuali bi'idznillah, kecuali dengan izin Allah tabaraka wa taala. Seperti apa sebenarnya syafaatnya? Kita terkadang banyak membaca ayat kursi, tapi orang ngerti, artinya ngerti, tapi orang ngerti maknanya, maunya kemana ya harinya. Kenapa? Karena tidak tahunya. Orang tahu maca kepriwe arep ngerti. Bagaimana mau mengerti kalau tidak belajar? Ya. Kalimatnya sederhana, man dzalladzi yasfa'u indahu illa bi'idzni. Siapa yang dapat memberi syafaat? Tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali atas izin Allah. Memang kita butuh syafaat. Untuk apa syafaat? Nah itu, ya, nanti akan kita bahas ya tentang syafaat ini. Seperti apa posisinya? Seperti apa syafaat yang bisa kita lakukan atau kita terima, syarat-syaratnya seperti apa dan bagaimana agar kita bisa mendapat atau memperoleh syafaat. Kita sudah banyak lama memperbincangan mengenai hari akhirat ini, dimulai dari kebangkitan di alam kubur sampai proses yang sangat panjang. Hari-hari yang sangat panjang yang berat menanti kita pada hari itu. Allah berfirman dalam Al-Quran, limanil mulku yawma lillahil wahidil qahhar. Ya, surat Ghafir. Bagi milik siapakah kerajaan pada hari itu? Kerajaan, kekuasaan, kekuatan dan kesemuanya mutlak. Lillah al-wahidil qahhar, yang maha esa lagi maha mengalahkan. Hanya Allah lah yang berkuasa pada hari itu untuk memberikan manfaat kepada kita semuanya. Tidak ada seorang makhluk pun yang baik di langit maupun di bumi yang dapat memberi syafaat kecuali atas izin Allah tabaraka wa taala. Ketika di dunia barangkali mudah untuk memberi syafaat. Ya, karena di dunia orang itu tidak bisa bekerja sendiri. Seorang pemimpin pasti mempunyai bawahan-bawahan yang mengatur setiap urusan. Allah tidak seperti itu. Allah bisa berdiri sendiri sehingga tidak butuh yang namanya pembantu-pembantu. Allah menciptakan malaikat bukan karena Allah butuh kepada malaikat, akan tapi memang Dia berkehendak seperti itu untuk menunjukkan kebesarannya, untuk menunjukkan kekuasaannya. Ya. Kenapa Allah menciptakan malaikat penjaga surga, neraka, yang di alam kubur, yang bertugas mencabut nyawa dan sebagainya? Buat apa? Sebenarnya Allah kalaupun berkehendak
dia tidak membutuhkan itu, dia bisa lakukan semuanya sendiri. Itu. Allah menciptakan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Oleh karena itu pada hari itu tidak ada yang berani berbicara lantang di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, fala tasma'u illa hamsya. Ya, dan tidaklah kalian mendengar kecuali suara berbisik-bisik. La, dalam ayat yang lain Allah berfirman, la yatakallamuna illa man adina rahman wa qala sawaba. Surat An-Naba. Allah tidak manusia, makhluk tidak akan berbicara, tidak akan mampu berbicara atau tidak berani untuk berbicara kecuali yang diizinkan oleh Allah Ar-Rahman, dan mereka mengatakan perkataan yang benar. Itu keadaannya luar biasa. Sehingga yang terdengar hanya suara bisik-bisik. Ya, itu kalau digambaran di dunia zaman dahulu, zaman sekarang sih enggak begitu. Ya, kalau ada pejabat itu langsung wani ngomong gitu, zaman gano gitu. Kalau sekarang sih anak pejabat cari yang baik. Zaman dulu kayak bancet kepitek, ya langgas suaranya ketika ada misalkan pejabat atau jenderal datang itu nggak ada yang berani. Tapi tidak, sekarang berbeda zamannya. Tapi nanti di yaumul akhir, ya, di hari-hari akhirat ini kita akan seperti itu. Bahkan para anbiya, para rasul yang mulia, para malaikat yang terdekat, mereka semuanya menundukkan pandangan, menundukkan kepala. Allah lah yang berkuasa. Ketika terjadi di padang mahsyar, ya, di padang mahsyar manusia dikumpulkan keseluruhan dari yang pertama sampai terakhir. Kita sudah pernah membahasnya. Masing-masing orang akan mandi keringat sesuai dengan amal perbuatannya. Karena kita tahu di padang mahsyar matahari didekatkan sejauh 1 mil. Kurang lebih 1 kilo. Ya, seperti apa panasnya. Tidak ada tumbuhan, tidak ada gunung, semuanya datar di padang mahsyar. Bumi dirubah oleh Allah menjadi sebuah padang yang datar. Tidak ada orang-orang aling-alingi. Kita semuanya akan menghadapinya. Ada orang yang terendam oleh keringatnya bercucuran semuanya. Ada yang sampai betisnya, ada yang sampai lututnya, bahkan dikabarkan dari Rasulullah ada yang terendam oleh keringatnya sampai mulutnya. Ini. One day ini seperti itu, ya. Keputusan untuk dihisab belum datang juga, sehingga manusia sangat kesusahan, resah. Mereka mendatangi Nabi Adam alaihissalam, ya, minta kepada Nabi Adam, hai Nabi Adam. Gampangannya kalau kita bahasa cek, ini hadisnya panjang, ya. Saya tidak akan membaca detailnya, saya akan membacakan maknanya saja, supaya lebih mudah untuk difahami. Manusia mendatangi Nabi Adam, hai Nabi Adam, mintalah kepada Allah agar supaya hisabnya dipercepat. Yang gampangannya cara orang Cigado ngomong, wis panase ngepol. Itu sudah sangat capek, sudah sangat meminta keputusan kepada Allah. Manusia mendatangi Nabi Adam sebagai bapaknya manusia. Nabi Adam diciptakan langsung oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga manusia meminta kepada Nabi Adam agar supaya apa? Agar supaya Nabi Adam meminta izin kepada Allah atau meminta kepada Allah agar hisabnya dipercepat. Ini yang namanya syafaat itu seperti ini. Ya. Istilahnya kalau dalam bahasa kita hari ini adalah rekomendasi. Panjenengan Arab ketemu presiden,
tidak bisa langsung, kecuali panjenengan bertemu dengan misalnya menterinya atau ajudannya, itu yang menyampaikan kepada presiden. Itu gambarnya syafaat, ya kira-kira nanti seperti itu. Akan tetapi jawab Nabi Adam, saya tidak berani. Saya dahulu kur diperintah kon ora mangan buah khuldi bae sudah melanggar. Saya takut. Saya bahkan membutuhkan syafaat. Itu jawaban Nabi Adam. Tidak berani untuk menghadap Allah. Karena apa? Karena punya satu dosa. Padahal Nabi Adam sudah diampuni oleh Allah. Tobatnya sudah diterima. Akan tapi tetap saja Nabi Adam wedi untuk berkata atau memohon kepada Allah. Gitu. Sehingga Nabi Adam tidak mau. Bahkan menyuruh orang untuk menemui Nabi Nuh. Gitu. Nuh sebagai rasul yang pertama. Nabi yang diutus sebagai rasul kepada kaumnya. Yang pertama, rasul pertama yang diutus oleh Allah adalah Nabi Nuh. Itu sebelum Nabi Nuh Nuh belum ada rasul. Baru ada para nabi. Begitu juga Nabi Nuh, ya. Beliau tidak mau atau tidak berani untuk memohon kepada Allah agar hisabnya dipercepat. Dia tidak mau. Dia takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala karena pernah melakukan kesalahan. Lalu beliau menyuruh untuk mendatangi Nabi Ibrahim. Ya, manusia mendatangi Nabi Ibrahim. Ya Nabi Ibrahim, tolonglah mohonkan kepada Allah agar hisabnya dipercepat. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya, beliau berkata, saya pernah berbohong 3 kali sehingga tidak berani untuk meminta sesuatu kepada Allah. Tahu ngelombo ping, panjenengan ngelombo ping tidak? Ngelombo ping 3 bae ora wani. Itulah para nabi. Tidak berani Nabi Ibrahim meminta kepada Allah, tidak berani karena dirinya merasa bahwa saya pernah berbohong 3 kali dalam kehidupannya yang lama. Nabi Ibrahim umurnya sangat lama. Ya, Nabi Nuh juga seperti itu, umurnya sangat lama. Itu saja tidak berani untuk menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala, memohon agar segera ditentukan hisabnya. Lalu Nabi Ibrahim menyuruh untuk datang kepada Nabi Musa. Ya, lalu manusia datang kepada Nabi Musa. Sama, Nabi Musa juga tidak berani karena Nabi Musa pernah punya satu dosa, yaitu membunuh orang Mesir pada waktu itu. Gitu. Lalu Nabi Musa juga sama, tidak berani, saya tidak berani. Silakan perintah maring Nabi Isa. Itu lalu manusia datang kepada Nabi Isa juga tidak berani. Sampai akhirnya Nabi Isa menyuruh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ketika melihat hal seperti itu, beliau bersujud di hadapan Allah dalam sujud yang lama sekali di padang mahsyar. Beliau memuji Allah dengan pujian yang tidak diajarkan oleh Allah di dunia, tapi Allah mengajarkan di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersujud di hadapan Allah dengan sujud yang lama sekali. Sampai akhirnya Allah berfirman seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh yang disampaikan oleh Rasulullah. Ya Muhammad irfa ra'saka. Ya Muhammad, angkatlah kepalamu. Sal tu'ta, mintalah pasti kamu akan dikasih. Washfa' tushaffa. Berilah syafaat, kamu akan diizinkan untuk memberi syafaat. Ini inti daripada hadis yang sangat panjang. Itu seperti itu. Ya. Para nabi, ya, orang-orang pilihan Allah saja tidak bisa memberi syafaat kecuali orang yang diizinkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Man dalladzi yasfa'u indahu illa biidni. Syafaat pertama yang akan kita dapatkan ini hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat.
syafaat bagi seluruh makhluk manusia, baik yang muslim maupun yang kafir. Itu. Ya. Syafaatnya untuk apa? Agar dipercepat, ya Allah, wiswe pisan, panasnya luar biasa. Itu bagi orang-orang kafir tentunya ini menambah penderitaan. Ya, kalau sekiranya mereka tahu kedepannya akan dimasukkan ke dalam neraka, ya wis mending nang padang mahsyar bae. Panas-panas ke paribasannya seperti itu. Tapi tidak seperti itu. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberi izin oleh Allah untuk memberi syafaat. Maka semenjak itu lalulah dimulai al-hisab. Lalu hisab selesai, lalu ada kisos, ada mizan dan seterusnya. Itu syafaat yang yang dimiliki oleh Rasulullah. Lalu kita lanjut ke pengertian syafaat. secara sudah kami sampaikan di awal. Ya, secara bahasa sebenarnya syafaat itu adalah genap, ya, lawan kata dari ganjil. Seperti dalam surat Al-Fajr, wasyaf'i wal watar, wal fajri wasyaf'i wal watar, ayat 2. Ayat 3. Walaili dayasa dan seterusnya. Itu bermakna adalah genap. Sedangkan secara istilah adalah oleh para ulama didefinisikan syafaat itu adalah memberikan perantara bagi orang lain untuk mendapatkan manfaat ataupun menghindari mudarat. Contoh dalam kehidupan dunia panjenengan yang biasa berjualan, ya Arab adol maring kae ora kenal panjenengan itu melalui orang lain. Itu namanya orang tersebut memberikan syafaat kepada panjenengan untuk bisa menjualkan barang panjenengan kepada orang yang mungkin di awal tidak dikenal. Gitu. Dan ini kedudukannya besar di mata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu. Kita syafaat ini nanti akan sangat menolong kita. Bahkan mungkin sekali kita semuanya membutuhkan syafaat. Siapa tahu? Tergantung apa yang kita lakukan hari ini. Ya. Jangan pernah menganggaplah nyongta orang butuh syafaat mesuk mesti langsung ya langsung lebung surga. Orang butuh syafaat. Siapa tahu? Atau orang yang dengan gagah mengatakan di dunia, orang usah khawatir, engkau tak tulung nyong tak lebong nang surga. Aku dua hak syafaat. Siapa yang ngomong? Ya ini. Siapa yang menjamin bahwa kita mempunyai hak untuk saat memang nanti ada? Ya, sebagian kaum muslimin diberi hak oleh Allah untuk memberikan syafaat. Akan tapi tidak semuanya. Kriterianya seperti apa? Kita tidak bisa mengklaim. Secara umum syafaat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah syafaat yang ditetapkan oleh Allah, yang memenuhi persyaratan. Yang pertama syaratnya adalah mendapatkan izin dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, seperti yang kita bahas di awal di surat Al-Kursi, di ayat Kursi. Man dalladzi yasfa'u indahu illa biidni. Ya. Tidak yang dapat beri syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi seorang itu bisa memberikan syafaat. Kalau di dunia itu tidak perlu, ya. Orang bisa memberikan syafaat tanpa izin daripada atasannya. Seorang menteri misalnya kepengen ponakane jadi jenderal misalnya, ya. Orang perlu minta izin kepada presiden. Itu berlaku syafaatnya. Akan tapi di akhirat tidak seperti itu. Orangnya yang memberikan syafaat itu harus mendapatkan izin dari
Allah tabarak wa ta'ala. Itu yang pertama. Siapa orang-orang yang diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat? Yang pertama adalah para malaikat. Ya, sebagaimana firman Allah tabarak wa ta'ala dalam surat An-Najm, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an yu'dana Allah liman yasha'u wa yarda. Dan berapa banyak malaikat di langit, ya, tidak berguna bagi mereka syafaat mereka sedikit pun kecuali sesudah diizinkan oleh Allah bagi siapa-siapa yang dikehendakinya dan yang diridhoinya oleh Allah. Yang dikehendaki oleh Allah dan diridhoi oleh Allah. Syarat pertama, ya, adalah izin Allah tabarak wa ta'ala. Begitu juga dan dengan firman Allah dalam ayat yang lain, wala yasfa'una illa liman irtada. Dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhoi, dan mereka selalu berhati-hati karena takut kepadanya. Surat Al-Anbiya. Bahwasanya para malaikat itu juga mempunyai syafaat, akan tetapi ya, itu semuanya karena ditetapkan oleh Allah sebagai pemberi syafaat. Bagi mereka-mereka yang tidak mendapatkan izin dari Allah tabarak wa ta'ala, ya tidak. Tidak semua malaikat. Itu maksudnya. Itu. Jadi yang pertama, syafaat yang telah ditetapkan oleh Allah syaratnya adalah izin dari Allah kepada pemberi syafaat. Izin. Siapa-siapa yang diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat, yang pertama adalah malaikat. Yang kedua adalah para nabi. Ya, para nabi, diantaranya Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi yang lain. Ini nanti kita akan bahas di kesempatan yang lain. Yang ketiga adalah para syuhada, orang yang mati syahid. Mereka juga diberi rekomendasi oleh Allah untuk menjadi pemberi syafaat, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, lisyahidi indallahi sittu khisal, ya. Orang yang mati syahid mendapatkan 6 keutamaan di sisi Allah. Yang pertama adalah diampuni dosanya sejak pertama kali dibunuh dan melihat tempatnya di surga. Ya, ketika seorang yang mati syahid itu dosanya sudah diampuni ketika dia terbunuh, langsung diampuni dan ditunjukkan oleh Allah tempatnya di surga. Lalu dia dilindungi dari azab kubur, tidak akan mendapatkan azab kubur. Yang ketiga, aman dari rasa takut yang besar. Ya, maksudnya dia tidak akan mendapatkan ketakutan-ketakutan yang dihadapi oleh banyak orang. Termasuk ketakutan pada hari kiamat, di padang mahsyar, di sirat dan sebagainya. Para syahid, ya, para orang yang mati syahid tidak akan mendapatkan hal-hal tersebut. Mereka akan masuk surga tanpa hisab. Tidak mengenal hisab. Ya, walaupun di padang mahsyar lainnya pada kepanasan, deweke tenang-tenang saja. Itu. Di sirat orang lain mendapat kesusahan yang sangat susah, sangat berat. Para syahid ini, ya, lancar saja sampai di surga tanpa halangan sedikit pun. Lalu yang keempat, diletakkan mahkota kemuliaan terbuat dari yakut di atas kepalanya yang nilainya lebih baik daripada surga dan seisinya. Yang kelima, akan dinikahkan dengan 72 bidadari dan akan diterima permintaan syafaatnya bagi 70 kerabatnya. Ini para mujahid ini punya keutamaan, diberikan oleh Allah keutamaan. Ya, diantaranya itu mempunyai syafaat untuk 70 kerabatnya. Seandainya kerabatnya itu
masuk neraka misalnya, itu para syahid ini bisa mohon kepada Allah, ya, mohon kepada Allah agar dientas dari neraka. Akan tapi nanti ada syaratnya, ya. Kalau saudaranya itu adalah kafir, ya tidak akan bisa. Itu, paham gak? Itu karena mereka diberi syafaat itu ada dua syaratnya. Pertama tadi izin daripada Allah, ya, kepada orang-orang yang diridhoi, baik yang memberi syafaat maupun yang diberi syafaat. Kalau yang diberi syafaat misalnya seorang musyrik, ya tidak akan bisa. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak bisa menolong pamannya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib banyak membantu, akan tetapi Rasulullah hanya bisa meringankan azab Abu Thalib, tapi tidak bisa mengeluarkan Abu Thalib dari api neraka. Ini khusus untuk Nabi Muhammad. Kalau kita apa maning? Nabi Muhammad baratayang. Yang berikutnya adalah anak-anak yang belum balik yang sudah dipanggil oleh Allah. Ini berdasarkan sabda Rasulullah. Ma minan nasim muslim yutawaffa lahu salatu lam yablughul khinsa, ya. Tidak ada bagi seorang muslim yang kehilangan anaknya, 3 orang anaknya yang belum berusia balik, illa adkhalahul jannah bifadli rahmatihi iyahum, ya. Karena kematian anak yang belum balik 3, ya, itu membuat mereka akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah dengan kasih sayang Allah kepadanya. Ini. Jadi ada hikmah di dalam musibah yang akan dihadapi oleh seorang muslim ketika mereka kehilangan anak-anaknya yang belum balik itu sampai 3 kali. Itu akan menjadikan anak tersebut syafaat bagi orang tuanya. Kalau sekiranya orang tuanya banyak salahnya, itu akan diselamatkan atau diberi syafaat berkat anak-anaknya yang dimatikan oleh Allah pada saat belum balik. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya ketika di Kintara itu semuanya kemarin sudah kami jelaskan bahwasanya penduduk neraka sudah ditetapkan, ya. Penduduk surga juga sudah ditetapkan. Orang kafir masuk neraka, orang yang kaum muslimin yang banyak berdosa juga masuk neraka sebagian. Itu. Di Kintarah ini kan berlaku syafaat-syafaat seperti ini. Jadi harus dipahami bahwa yang bisa memberi syafaat adalah orang yang sementara selamat sampai di Kintara, sudah masuk surga artinya, ya. Kalau sudah di Kintara itu sudah selamat, ya, tidak bakal untuk masuk neraka, itu. Dan ini orang-orang di sini ini ada sebagian manusia yang diberi hak oleh Allah untuk nyeweng sedulur-seduluri, itu. Ya kita tidak tahu apakah panjenengan sing diceweng apa sing nyeweng. Itu saya termasuk saya, apakah yang nyeweng apa sing diceweng. Makanya orang muslim ini bersaudara di dunia sampai di akhirat, saling membantu sampai nanti. Kita lanjutkan dulu. Ini masih yang tadi, ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, barang siapa telah meninggal 3 anaknya yang belum mencapai usia balik, maka akan menjadi penghalang baginya dari api neraka atau dia akan masuk surga. Itu tadi malaikat yang pertama, terus yang kedua adalah para nabi, yang ketiga adalah para syuhada, yang keempat adalah anak-anak, ya, anak-anak kita yang meninggal sebelum usia balik. Gitu. Yang berikutnya adalah orang-orang yang beriman secara umum. Yang ini yang akan kami sampaikan, sebuah hadis panjang. Rasulullah bersabda, "Hatta idza khalasal mu'minuna minan nar." Setelah kaum muslimin, ya, kaum mukminin di sini, ya,
diselamatkan oleh Allah dari neraka. Berarti sudah melewati sirat, sudah tidak terjungkal ke neraka. Disirotkan kaum muslimin itu banyak. Ya, makanya di sini Rasulullah menyebutkan al-mu'minun, bukan al-muslimun. Yang muslim itu banyak yang terjungkal ke neraka, ngakune Islam tapi orang beriman, ya tidak sholat atau dan sebagainya lah. Hanya dengan bisa menafsirkan sendiri. Makanya Rasulullah bersabda, hatta idza khalasal mu'minuna minan nar. Ya, ketika kaum mukminin itu sudah diselamatkan oleh Allah dari neraka. Fa walladhi nafsi biyadihi ma minkum min akhadin bi ashadda munashadatan lillahi fi istiqsa'il haqqi minal mu'minin lillahi yaumul qiyamati li ikhwanihimul ladzina finnar. Sungguh kata Rasulullah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kamu kaum mukminin adalah orang yang paling ngotot, paling getol untuk meminta syafaat kepada Allah agar bisa menyelamatkan saudara-saudaranya yang terjerumus ke dalam neraka. Ini ngotot ya, nyondol bareng misalnya. Dalam misalnya ya ada teman ya, kanu kayak tahu Jumatan kok ora ketang. Yang atau melihat teman kayak Idul Fitri mah kayong keton kayak ya Allah kayak tolonglah selamatkan. Gampangannya cara wong jika di dunia seperti itu. Itu seperti itu. Itu kaum muslimin. Ketika melihat saudaranya susah itu ikut susah. Tidak seperti kaum musyrikin ya. Ketika melihat saudaranya atau temannya diazab oleh Allah misalnya, malah senang, malah memohon kepada Allah agar diazab yang lebih lagi. Karena mereka semuanya berada di neraka. Tapi kaum muslimin lah tidak seperti itu. Mereka sudah selamat. Di antara kaum muslimin yang selamat dari syirat berada di Kintara, melihat teman-teman mereka. Ya. Teman-teman mereka yang sholat bareng, kadang-kadang puasa bareng, bahkan haji bareng, ternyata melebu neraka. Ada. Itu. Ini yang harus kita waspadai. Tidak ada yang menjamin kita ini akan masuk surga. Ya, tanpa harus mencicipi neraka terlebih dahulu, tidak yang menjamin. Kita lanjutkan hadisnya. Yaqulun, mereka berkata, Rabbana kanu yasumuna ma'ana wa yusalluna wa yahujjun. Ya Rabb kami, ya Allah, mereka dulu salat bersama kami, mereka puasa bersama kami, dan mereka berhaji bersama kami. Kenapa engkau masukkan ke dalam neraka ya Allah? Itu seperti itu. Allah tidak zalim. Sudah barang tentu Allah lebih tahu. Walaupun salat, walaupun puasa, walaupun haji, ternyata harus mondok di neraka. Ini kenapa? Ya, karena puasanya, sholatnya, hajinya barangkali tidak ikhlas lillahi ta'ala. Itu baru seperti itu. Apa jawaban Allah? Kita perhatikan. Fayuqalu lahum, Allah berfirman kepada mereka, akhriju minna araftum, keluarkanlah orang-orang yang kalian ketahui, yang kalian kenal. Ini tidak semuanya ya, tidak semuanya kaum muslimin yang masuk surga mendapat jatah menolong teman-temannya. Hanya orang-orang yang diizinkan oleh Allah. Itu. Walaupun selamat sampai di Kintara bukan berarti panjenengan nanti ngarep nulung sibulan. Tidak bisa. Itu. Kecuali panjenengan diizinkan oleh Allah tabarak wa ta'ala. Dan orang yang diberi syafaat juga diridhoi oleh Allah. Ya, panjenengan misalnya hari ini punya orang tua atau saudara yang tidak pernah sholat, tidak mungkin bisa diberi syafaat. Itu gambarannya. Kita lanjutkan. Akhriju man araftum, kata Allah. Fatukharramu suwaruhum ala nar, maka diharamkan wajah-wajah mereka untuk dibakar di neraka.
Orang yang pernah sholat, orang yang pernah haji dan sebagainya itu kebakar, tak kebakar, tapi wajahnya tidak terbakar. Subhanallah. Itu makanya ya nggak bisa ya. Semuanya kita rangkul ya. Saudara kita, teman-teman kita semuanya agar ya minimal tidak meninggalkan sholat. Itu. Kita lanjutkan. Fayukhrijuna khalqan katsiran qad akhadatin naru ila nisfi saqaihi wa ila rukbataihi. Kemudian dikeluarkan manusia yang banyak. Sebagian ada yang sudah terbakar kakinya sampai lutut, ada yang sampai betis, ada yang tapi belum sampai ke atas. Itu. Kaum muslimin yang banyak melakukan dosa itu sebagian sudah terbakar dan diberi diselamatkan oleh Allah melalui perantara, melalui syafaat kaum muslimin yang lain. Makanya sadaqallah, benar perkataan Allah dan Rasulnya bahwa seorang muslim itu saudara muslim yang lain fid dunya wal akhirah. Aja nanti pada pecah, apalagi gara-gara yang sepele. Jangan sampai. Kita bersaudara di dunia dan di akhirat. Itu. Dikeluarkan oleh Allah ya dengan syafaat orang tersebut, tapi Allah ampunannya, kasih sayang Allah sangat luas. Walaupun sudah dikeluarkan, kemudian Allah berfirman lagi, suma yaqulun. Mereka berkata lagi, Rabbana ma baqiya fiha ahadum mimman amartana bi. Sudah tidak ada lagi ya Rabb kami, orang-orang yang kami kenal dahulunya sholat, dahulunya puasa, yang haji, semuanya sudah kami angkat. Kata orang yang diberi syafaat oleh, yang memberi syafaat, yang diberi izin oleh Allah. Summa yaqulun, lalu Allah berfirman. Fayaqul, Allah berfirman, irji'u, kembalilah kamu. Faman wajadtum fi qalbihi misqala dinarin min khairin fahrijuhu. Ya. Apa kata Allah? Kembali ke neraka. Kamu ambil setiap orang yang di dalam hatinya ada kebaikan ya, seberat dinar. Ya, seberat dinar. Dinar itu ya gampangannya 1 dinar sekitar 23 gram kalau nggak salah. Itu ada kebaikan seberat 23 atau 1 dinar kalau nggak salah ini ya. Saya lupa itu ukurannya, dinar itu berapa gram, tapi tidak sampai sekilo. Kebaikan sing orang nganti sekilo. Kata Allah dikeluarkan, suruh dikeluarkan oleh Allah. Subhanallah, maha pengampun. Betapa Allah maha pengampunnya, sehingga hanya orang yang mempunyai kebaikan seberat dinar itu dikeluarkan dari neraka. Fayukhrijuna khalqan katsiran. Lalu kemudian mereka mengeluarkan makhluk yang sangat banyak, manusia-manusia yang tadi kriterianya yang punya kebaikan seberat dinar. Summa yaqulun, mereka berkata lagi, Rabbana ya Tuhan kami, lam nadar fiha akhadan mimman amartana. Kami sudah tidak mendapatkan orang-orang yang hatinya ada kebaikan walaupun sedikit. Ya. Sesuai spesifikasinya Allah itu ada kebaikan gampangannya sedinar ya, atau gampangannya sekilo. Gak ada kebaikannya sekilo, selamatkan dari neraka. Ketika sudah dicari-cari ternyata sing memenuhi syarat wis langka. Lalu menghadap kepada Allah berkata demikian. Lalu Allah berkata lagi, irji'u, kembali lagi. Faman wajadtum fi qalbihi misqala nisfi dinar min khairin fa akhrijuhu. Lalu Allah memperingat lagi, barang siapa yang mempunyai kebaikan setengah dinar, setengah kilo gampangannya. Kalau tadi sekilo dijukoti kabeh wis langka. Kembali kepada Allah, oleh Allah suruh kembali sing setengah dinar, sing setengah kilo kebaikane. Kon ditokna maning. Gitu. Begitu nggih? Ada gambaran nggih? Gitu. Sampai di sini, summa yaqul, lalu mereka berkata lagi, Rabbana lam nadar fiha mimman amartana akhadan. Sudah kami ambil semuanya.
orang-orang yang engkau suruh kami ambil. Masih Allah memberikan keringanan. Summa yaqul, Allah berfirman lagi, irji'u, kembalilah. Faman wajadtum fi qalbihi misqala darratin fil khairin fa akhrijuhu. Sampai yang terakhir Allah berfirman, kembali ambil orang-orang yang ada kebaikan sebesar biji sawi, seberat atom saja, suruh dikeluarkan oleh Allah dari api neraka. Ya, itu. Fayukhrijuna khalqan katsiran tsumma yaquluna rabbana lam nadar fiha khairan. Sampai akhirnya mereka berkata, kami sudah mengeluarkan semuanya ya Allah, kami tidak meninggalkan yang berada di neraka kecuali orang-orang yang memang sudah tidak ada kebaikan di hatinya. Itu. Makanya jangan pernah menyepelekan, ya. Itu. Kalau kita gandengkan, kalau kita sandingkan dengan hadis-hadis yang lain, Rasulullah bersabda, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kehidupannya mengucapkan la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Artinya ketika kita meninggal dunia dalam keadaan ya minimal itu sholat, insya Allah akan diselamatkan oleh Allah dari api neraka, ya tidak selama-lamanya. Itu. Disinilah ya bahwasanya nanti kita akan menghadapi hari-hari yang luar biasa berat. Kita akan sangat membutuhkan syafaat. Kita lanjutkan. Makanya ketika orang di dunia kok mengaku-ngaku mereka akan bisa memberi syafaat, ya ini perlu dipertanyakan akidahnya. Bahkan Rasulullah, bahkan para nabi saja mereka tidak berani untuk memberikan syafaat. Karena apa? Kayak tadi ya, mereka mempunyai dosa dan kesalahan, walaupun di mata kita orang awam dosanya sangat tidak seberapa. Akan tapi para nabi dan rasul mereka takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tadi syaratnya yang pertama adalah izin daripada Allah, yang kedua dari ridho Allah kepada yang diberi syafaat. Allah meridhoinya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Fala yasfa'una illa liman irtada," dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Itu. Artinya yang diberi syafaat pun harus yang diridhoi. Itu tidak mungkin kita memberikan syafaat. Misalnya kita qadarullah diberi kewenangan oleh Allah untuk memberikan syafaat, tidak mungkin kita memberi syafaat kepada orang tua kita yang musyrik, tidak. Karena mereka tidak diridhoi oleh Allah. Walaupun kita diizinkan memberikan syafaat, tapi ketika yang diberi syafaat tidak diridhoi oleh Allah, tidak akan mungkin bisa. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ay ya'dana Allahu liman yasha'u wa yarda. Dan berapa banyak ya malaikat di langit tidak berguna syafaat mereka kecuali sesudah Allah mengizinkan mereka untuk memberi syafaat, dan diberikan syafaat tersebut kepada orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Jadi syaratnya agar bisa terjadi syafaat adalah yang pertama, orang yang memberi syafaat mendapatkan izin dari Allah, orang yang diberi syafaat itu diridhoi oleh Allah. Gitu. Yang terakhir syafaat yang dinafikan, ya. Kalau yang tadi yang ditetapkan, sekarang yang dinafikan. Ini perlu kita pahami bahwa pemberi syafaat itu adalah orang-orang muslim yang sudah selamat. Sudah selamat sampai di Kintara. Berarti tidak sempat mencicipi
neraka. Itu yang akan bisa memberi syafaat. Ada orang-orang muslim yang tidak bisa memberi syafaat ternyata. Siapa? Yaitu pemberi syafaat adalah para pelaku maksiat dan dosa besar. Ada di antara kaum mukminin yang banyak melakukan kemaksiatan ataupun dosa besar sehingga dia tidak punya hak untuk memberi syafaat kepada siapapun juga. Seperti yang dikabarkan oleh Rasulullah, innal la'anina la yakununa syuhada'a wala syufa'a yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang-orang yang banyak melaknat tidak akan menjadi saksi, tidak akan memberi syafaat di hari kiamat. Hanya orang-orang ini, bukan berarti orang yang lain tidak. Ini artinya gemar melaknat saja, ya, gemar melaknat saja, dia tidak akan menjadi saksi, tidak akan memberikan syafaat. Apalagi dosa-dosa yang lebih besar daripada melaknat, namimah, mengadu domba dan sebagainya. Apalagi dosa-dosa yang lebih besar dari itu. Walaupun dia selamat, akan tetapi dia tidak berhak menjadi saksi, tidak berhak memberikan syafaat. Paham gak? Gitu. Yang kedua adalah yang diberi syafaat adalah orang-orang musyrik yang tidak mungkin mendapatkan syafaat. Seperti yang saya sampaikan tadi awal, ya. Syafaat yang ditolak adalah ketika kita punya hak syafaat, akan tetapi yang akan kita beri syafaat adalah orang-orang yang tidak diridhoi oleh Allah, maka syafaatnya tidak berguna, tidak berfaedah. Ya. Sebagaimana firman Allah, "Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in", maka tidak bermanfaat bagi mereka syafaatnya orang memberi syafaat. Walaupun ya gampangannya keturunan Habib, keturunan kiai, keturunan apa saja, anggar kafir, tidak berguna syafaat mereka. Paham gak? Sebagaimana saya jelaskan di awal, Abu Thalib ya, yang banyak membantu Rasulullah SAW saja, ya, Nabi Muhammad tidak bisa memberi syafaat sepenuhnya untuk untuk menyelamatkan beliau dari neraka, hanya meringankan saja. Itu jenis atau pembagian syafaat yang akan kita dapatkan, atau kita akan mendapatkan, atau kita mendapati diri kita sebagai pemberi syafaat, atau mendapati diri kita sebagai penerima syafaat. Kita berusaha agar supaya kita semuanya menjadi orang-orang yang dapat memberikan syafaat. Artinya apa? Artinya ketika kita dapat memberikan syafaat, kita termasuk orang-orang yang selamat untuk melewati syirat. Kalau sudah sampai di kentoro, itu minimal seperti itu, panjenengan kemungkinan menjadi orang-orang yang bisa memberikan syafaat. Tapi ngersing nang sirot be ora selamat. Itu bahaya. Mudah-mudahan kita semuanya ya akan sampai ke sana. Akan tapi ya tidak mudah, ya. Kita harus berjuang mulai hari ini, ya. Selagi kita masih diberi kesempatan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagai rangkuman, panjenengan bisa melihat di skema, ya, bahwa syafaat itu ada dua, yang dinafikan dan yang ditetapkan, ya. Yang dinafikan atau yang ditolak itu adalah karena pemberi syafaatnya adalah pelaku dosa besar. Itu pelaku dosa besar. Kaum mukminin tapi melakukan dosa besar, tidak akan diterima syafaatnya. Atau yang diberi syafaat adalah pelaku kesyirikan. Itu. Ini yang tidak memenuhi persyaratan. Sementara yang ditetapkan adalah tadi, ya, memenuhi persyaratan izin Allah dan ridho Allah kepada pemberi yang diberi syafaat. Izin Allah kepada pemberi syafaat dan ridho Allah kepada yang diberi
syafaat. Contohnya tadi kami sampaikan, para malaikat, para nabi, syuhada, anak-anak dan juga kaum beriman secara umum. Gitu. Orang-orang yang selamat sampai di kinsara. Itu saja untuk kajian hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah motivasi kita untuk senantiasa melakukan amalun solih, walaupun kecil ya, walaupun sedikit, sing penting itu ikhlas ya, sing penting rutin, insyaallah itu semuanya akan menyelamatkan kita dari huru hara pada hari kiamat nanti yang sangat-sangat berat bagi umat manusia. Akhirnya kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.